Topik bahasan kita pada video kali ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik fisika kelas 12. Nah, kali ini kita akan bahas dulu konsep dari gelombang elektromagnetik. Dari asal katanya, elektro dan magnet, berarti ada listrik, ada magnet di sini. Dan gabungan dari keduanya ini menghasilkan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Nah, gelombang elektromagnetik itu merupakan fenomena gelombang yang terjadi akibat osilasi medan listrik dan medan magnet yang merambat secara bersama-sama. Nah, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut untuk rambatan medan listrik dan medan magnet. Yang warna biru ini merupakan arah rambat dari vektor medan listrik dan arahnya itu tegak lurus dengan arah dari rambatan vektor medan magnet yang warna merah ini. Ya, jadi kedua gelombang ini tegak lurus, teman-teman. Nah, untuk arah vektor medan listrik, kalau kita cross dengan arah dari vektor medan magnet, ini akan menghasilkan arah rambat dari gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, persamaan yang berlaku untuk rambatan medan listrik dan medan magnet, atau rambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, itu adalah berikut ini. C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0. C itu adalah tetapan atau cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum. Nah, sifat dari gelombang itu kan bisa merambat kalau ada medium. Tapi kalau gelombang elektromagnetik, enggak, dia bisa merambat tanpa medium. Oleh karena itu, persamaan ini berlaku, ya. Di mana epsilon 0 ini merupakan permitivitas dan mu 0 ini merupakan permeabilitas. Kalau 0 berarti ruang hampa. Dan berlaku juga persamaan berikut ini. C sama dengan lambda kali F. Ya. Di mana C itu tetapan pasti ya, besarnya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda ini adalah panjang gelombangnya, dan F itu adalah frekuensinya. Ini kalau misalnya dalam ruang hampa. Tapi kalau misalnya merambatnya dalam medium, maka persamaan yang berlaku jadi seperti ini, teman-teman. V sama dengan 1 per akar epsilon kali mu. Dan hubungan antara cepat rambat gelombang dalam medium, kemudian panjang gelombang dan frekuensinya diberikan oleh persamaan berikut ini. V sama dengan lambda kali F. Lihat, rumusnya identik. Di sini kita cuma ganti C sama V aja. Ya. Dan epsilon sama mu ini berubah kalau misalnya dalam medium. Nah, ini keterangan-keterangannya. C itu cepat rambat gelombang elektromagnetik. Sebenarnya nggak 3 kali 10 pangkat 8 bulat ya. Ini sekitar 2,99 sekian. Nah, hasil ini bisa kita peroleh dengan mensubstitusi nilai epsilon 0 dan mu 0 ke persamaan C yang ini. Nah, kalau kita hitung, hasilnya akan mendekati sekian. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Epsilon 0 ini permitivitas vakum. Besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Satuannya coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Kalau mu 0 ini kita udah tahu ya, permeabilitas vakum. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Lambda itu panjang gelombang dan F itu frekuensinya. Satuannya hertz. Ya. Selanjutnya di sini kita juga akan membahas beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, saya rangkum di sini ada 5 sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet itu terjadi pada saat yang sama. Jadi rambatan ini terjadi bersama-sama, teman-teman. Ya, sefase. Yang kedua, itu merupakan gelombang transversal. Sifat dari gelombang transversal itu arah getarnya mesti tegak lurus sama arah rambatnya. Kelihatan kan dari gambar ini ya. Jadi kalau misalnya vektor medan listriknya ini merambat sepanjang sumbu Y, vektor medan magnetnya ini merambat sepanjang sumbu Z. Saling tegak lurus. Gitu ya. Ini sifat dari gelombang transversal. Kemudian yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Kemudian yang keempat, dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, lenturan atau difraksi, interferensi, dan polarisasi. Ini sifat-sifat gelombang yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Dan ini kelajuan dari gelombang elektromagnet di ruang vakum itu 299, 792, 458 meter per second. Ya, ini kalau dibulatkan ya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja kita simak beberapa contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, di sini ada 4 pernyataan.
Nah, pernyataan yang tepat tentang gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita cek satu per satu. Yang pertama, sifat transversal gelombang bidang elektromagnetik dapat ditunjukkan dengan percobaan polarisasi. Ya, yang ini benar ya. Karena sifat dari gelombang transversal sendiri ini bisa kita tunjukkan dengan percobaan polarisasi antara gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet yang arahnya saling tegak lurus ya. Nah, dari percobaan polarisasi itu, arah dari vektor medan listrik sama vektor medan magnet yang tegak lurus itu juga identik dengan sifat transversal dari gelombang. Karena arah rambat tegak lurus dengan arah getar, gitu. Jadi pernyataan yang pertama ini benar ya. Pernyataan yang kedua, di ruang hampa kelajuan sinar X lebih besar daripada kelajuan gelombang radio. Salah ya, cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum itu merupakan tetapan umum dan nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi dalam vakum itu sama aja. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, di sini kelajuan gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh medium perambat. Nah ya benar ya, karena ada rumus C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0. Nah di sini kelajuan dari gelombang elektromagnetik kan mengandung faktor medium atau permeabilitas di sini mu ya. Ada permitivitas juga di sini epsilon 0 dan ini tuh merupakan bagian dari medium gitu. Terakhir, gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang yang lebih besar daripada gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu ada 3 ya. Ada apa aja? Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Itu kisarannya antara kurang dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, 20 kHz. Nah, di sini dari persamaan V sama dengan lambda kali F, untuk frekuensi dari gelombang bunyi itu jauh lebih kecil rata-ratanya dibanding frekuensi dari gelombang elektromagnetik yang udah masuk 10 pangkat di sini ya frekuensinya. Nah, karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka karena frekuensi bunyinya lebih kecil dari frekuensi gelombang elektromagnetik ya, lambda bunyi mesti lebih besar dari lambda gelombang elektromagnetik. Jadi pernyataan yang keempat di sini gelombang elektromagnetik harusnya punya panjang gelombang yang lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang bunyi. Sehingga pernyataan keempat juga salah. Jadi pernyataan yang tepat di sini adalah nomor 1 dan 3, yaitu yang B ya. Contoh soal yang kedua, suatu stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 75 MHz. Jika cepat rambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka panjang gelombang radio yang dipancarkan adalah titik-titik. Data-data yang diketahui di sini frekuensi 75 MHz itu sama aja kayak 75 kali 10 pangkat 6 Hz ya, 75 juta. Dan supaya pangkatnya sama pangkat dari cepat rambat gelombang, kita ubah jadi 10 pangkat 8. Dan ini tuh hasilnya sama aja kayak 0,75 kali 10 pangkat 8. Jadi mundur 2, ya pangkatnya nanti nambah 2. Awalnya pangkat 6 jadi pangkat 8 itu ya. C-nya di sini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Nah, untuk menentukan panjang gelombang radio berarti lambda yang ditanya. Nah, kita bisa pakai hubungan ini. C sama dengan lambda kali F. Berarti lambdanya sama dengan C per F. C-nya kita tahu, F-nya juga kita tahu ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 0,75 kali 10 pangkat 8. Nah, segini berapa coba? 3 dibagi 3 per 4, 0,75 ya. 4 ya. 10 pangkat 8 sama 10 pangkat 8-nya kecoret. Jadi kita peroleh lambdanya 4 meter. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang D, gitu. Contoh soal yang ketiga, gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 150 nanometer, maka frekuensinya adalah berapa hertz? Data-data yang diketahui di sini cukup jelas ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kemudian di sini panjang gelombang atau lambdanya adalah 150 nanometer. Berarti 150 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, ini tuh sama aja kayak 1,5 kali 10 pangkat negatif 7. Mundur 2 berarti pangkatnya nambah 2 ya. Nah, untuk mencari frekuensi kita gunakan hubungan C sama dengan lambda kali F. Jadi F-nya ya gampang aja, tinggal C dibagi lambda. C-nya kita tahu, F-nya kita tahu. Ya berarti tinggal 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,5 kali 10 pangkat negatif 7. Gitu ya. 3 dibagi 1,5 berapa? 2 kan?
Nah, 10 pangkat negatif 7-nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 7. Jadi pangkatnya nanti nambah ya. Jadi yang ini 2 kali 10 pangkat 15 Hz. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B gitu. Contoh soal yang keempat. Suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat rambat sebesar 10 pangkat 8 meter per second. Nah, jika permitivitas mediumnya 10 pangkat negatif 11 Coulomb kuadrat per Newton meter persegi. Nah, di sini maka permeabilitas medium tersebut adalah titik-titik. Berarti data-data yang diketahuinya di sini V-nya 10 pangkat 8 meter per second dan permitivitas medium yang dikasih tahu permitivitas. Berarti epsilonnya ini adalah 10 pangkat negatif 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Yang ditanya adalah permeabilitas, berarti mu. Ya, untuk mencari mu, kita gunakan hubungan V sama dengan 1 per akar epsilon kali mu. Ini kita kuadratkan kedua ruas seperti ini. Jadi kan yang ini hilang akarnya ya. Berarti tinggal kita kali silang aja buat dapat nilai mu. Ya, mu-nya sama dengan 1 per V kuadrat kali epsilon. V kuadrat berarti 1 per 10 pangkat 8 dipangkatin 2 di sini. Karena kuadrat ya, kali epsilonnya 10 pangkat negatif 11. Berarti 1 per 10 pangkat 16 kali 10 pangkat negatif 11. Ini berapa nih hasilnya? Ya, jadi 1 per 10 pangkat 5. Dengan kata lain, ini tuh sama aja kayak 10 pangkat negatif 5 Weber per ampere meter. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2 MHz merambat dalam suatu medium dengan permeabilitas 1,25 dikali 10 pangkat negatif 6 Weber per ampere meter. Jika permitivitas medium adalah 2 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, maka panjang gelombang yang dihasilkan adalah titik-titik. Data-data yang diketahuinya di sini cukup jelas ya. F-nya 2 kali 10 pangkat 6 Hz. Kemudian permeabilitas itu mu ya, 1,25 kali 10 pangkat negatif 6 Weber per ampere meter, dan epsilonnya di sini permitivitas medium epsilon ya, 2 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Yang ditanya adalah lambda, panjang gelombang. Kita gunakan hubungan yang paling sederhana di sini, yaitu V sama dengan lambda kali F. Artinya lambdanya di sini sama dengan V dibagi F. V-nya kita belum tahu. Buat dapat nilai V, kita ganti aja V-nya sama 1 per akar epsilon kali mu. Jadi persamaan lambda ini sama aja kayak 1 per F akar epsilon kali mu. F, mu sama epsilon kita punya. Jadi sekali ngitung aja di sini ya. Langsung masukin ke persamaan ini. Seperti ini ya. Jadi 1 per 2 kali 10 pangkat 6 itu F-nya, epsilonnya itu segini ya, 2 kali 10 pangkat negatif 11, dan mu-nya 1,25 kali 10 pangkat negatif 6. Ya. Nah, 2 kali 1,25 itu 2,5 ya, kita buat jadi 25 di sini ya. Berarti 25 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat min 6. Nah, pangkatnya jadi min 1, min 11, min 6. Jadi 10 pangkat min 18. Kita keluarin ya akar 25 kali 10 pangkat min 18 dari akar. Jadi 5 kali 10 pangkat min 9 kan ini. Nah, kemudian ini kalau kita hitung 2 kali 5 itu 10 ya. Jadi 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 7 kali 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini naik ke atas. Jadi lambdanya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ya 100 ya. Kita peroleh lambdanya atau panjang gelombang yang dihasilkan itu adalah 100 meter. Nah, pilihan yang tepat yang mana tuh? Iya, yang B. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Sebuah gelombang elektromagnetik sinusoidal dengan panjang gelombang 100 meter menjalar dalam ruang vakum pada arah sumbu Z positif. Medan listrik ini berosilasi dalam arah X dengan amplitudo 36 volt per meter. Yang A, hitunglah frekuensi dan bilangan gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut. Yang B, hitunglah amplitudo dan arah medan magnet B dari gelombang elektromagnetik tersebut ketika komponen medan listriknya mempunyai nilai maksimum dan dalam arah sumbu X negatif. Data-data yang diketahuinya ini jelas ya. Panjang gelombang itu 100 meter,
C, kalau nggak dikasih tahu, kita harus tahu. Ini besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, atau kecepatan cahaya dalam ruang vakum. Dan amplitudo dari medan listrik di sini 36 volt per meter. Untuk menentukan frekuensi dari gelombang elektromagnetik tersebut, ya kita gunakan hubungan C sama dengan lambda kali F. Simple banget ya. Sehingga F-nya di sini sama dengan C dibagi lambda. C-nya teman-teman masukin aja 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensinya itu 10 pangkat 2 ya. Ini kalau kita hitung hasilnya jadi 3 kali 10 pangkat 6 Hz atau 3 juta Hz ya. Atau bisa juga kita nyatakan dengan 3 MHz. Selanjutnya untuk menentukan bilangan gelombang atau K. Ingat lagi cara cari bilangan gelombang. Di kelas 11 kan kita udah pernah belajar ya. Ini tinggal K sama dengan 2pi dibagi lambda. Lambdanya di sini adalah 100 meter. Berarti K-nya sama dengan 2pi dibagi 10 pangkat 2. Dengan kata lain, nilai K-nya ini 2pi kali 10 pangkat negatif 2 per meter. Udah gitu aja. Kemudian untuk soal B ya, kita diminta untuk menentukan amplitudo dari medan magnet. Berarti amplitudo dari BM, atau B maksimumnya berapa nih? Kita bisa gunakan hubungan ini. C sama dengan EM dibagi BM. Ya, persamaan pada gelombang elektromagnetik, ini tinggal kita tukar aja. BM-nya berarti sama dengan EM dibagi C. EM-nya kita tahu kan, karena kita punya, dikasih tahu datanya 36 volt per meter. Kita bagi sama 3 kali 10 pangkat 8. Ini tuh 12 kali 10 pangkat negatif 8 ya. Atau kita bisa nyatakan juga dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menentukan arah dari medan magnetnya kemana nih? Nah, kita bisa gunakan cross vector, yaitu arah medan listrik di cross dengan arah medan magnet. Ini sama dengan arah rambatnya. Nah, arah dari medan listrik ini ke arah sumbu X negatif ya, karena dikasih tahu pada soal B, komponen medan listriknya mempunyai nilai maksimum dan dalam arah sumbu X negatif. Berarti arah E-nya itu negatif I, karena sumbu X negatif kita nyatakan dalam vektor satuan seperti ini. Negatif I di cross dengan arah B, ini hasilnya sama dengan K, arah rambatnya. Arah rambatnya adalah pada sumbu Z positif. Z positif, kalau kita nyatakan dalam notasi vektor ya itu K ya. Nah, ingat lagi, negatif I di cross apa supaya hasilnya jadi K? Di vektor kan kita udah pernah belajar ya, perkalian silang vektor. Negatif I, kalau kita cross dengan negatif J, itu hasilnya adalah K. Sehingga arah rambat dari medan magnetnya ini adalah negatif J. Negatif J berarti dia merambat ke arah sumbu Y negatif. Ya. Min I cross min J ini hasilnya K. Berarti ini harus Y negatif. Jadi kalau kita gambar ini akan seperti ini. Teman-teman perhatikan bahwa medan listriknya ini berosilasi di sumbu X ya. Dia mulai dulu pada sumbu X negatif dan dia tegak lurus dengan arah rambatnya. Arah rambat gelombang ini mempertahankan orientasi arah rambat gelombangnya ke sumbu Z positif. Dan di sini juga B-nya itu akan berarah ke sumbu Y negatif. Dia tegak lurus juga sama arah rambat dari si gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi supaya arahnya nggak berubah, si B-nya harus ke sumbu Y negatif. Seperti itu. Gampang ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal radiasi gelombang elektromagnetik fisika kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya berikan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.